A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhab. Ar-razzaqil hannanil mannan. Alladzi ba'atha Muhammadan khatama anbiya'ihi birisalatihi ila jami'il insi wal jan wa anzala alaihi al-Qur'an fihi hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigu awajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil bararati wa ruhi jamabaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal Syekh Mu'alim Gubaziri bin Abdul Rahman al-Mu'alif fi hadzal kitab Risal Murana Sayyid al-Imam wa Thalana wa qad rahimahullah sallam Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haidar rahimahullah ta'ala. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sampai pada wa'lam annahu yatasawwaru ayyajtama'a fil 'amalil wahidi niyyatun katsiratun. Kita mulai dari situ, sebenarnya sudah nyampe sekitar 7 baris sebenarnya dari yang saya baca barusan. Cuman karena ada yang mau mana, kita mulai dari situ saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah. Wa'lam, ketahuilah. Annahu, sesungguhnya, yatasawwaru, dapat dilukiskan atau dapat digambarkan, dapat diterjemahkan, ya. Ayyajtama'a, kalau dapat terhimpun atau agar dapat terhimpun atau kalau dapat terhimpun fil amali, di satu amal, al-wahidi, yang satu, ya. Fil amali, dalam amal, al-wahidi, yang satu, niyatun katsiratun, niat yang banyak. Wa yakunu lil amili likulli niyatin thawabun tamun. Wa yakunu, dan menjadi, wa yakunu, dan menjadi lil amili, bagi pelakunya, pelaksananya, pelaksana bagi orang yang melakukan satu ibadah tersebut, likulli niyatin, untuk setiap niat, wa yakunu, dan menjadi lil amili, bagi pelakunya, likulli niyatin, bagi setiap niat, thawabun, ialah pahala, tamun, yang sempurna. Maksudnya, kata musannif pengarang kitab ini, bahwasannya dapat dilukiskan kalau seandainya bisa menghimpun niat dari satu perbuatan seorang hamba tersebut dengan berbagai niat yang begitu banyak, tentunya adalah perbuatan yang baik dan diniatkan baik, dan menjadi bagi pelaku amal ibadah untuk setiap niat akan memperoleh pahala sempurna. Ini di minggu yang lalu, minggu keempat ya, sudah dijelaskan sebenarnya. Seperti saat ini,
kita saat ini apa yang kita lakukan? Niat ngaji ya. Makna kitab, baca kitab bisa. Nah, satu perbuatan ini bisa diniatkan banyak. Sekarang kita kesini ini bisa diniatkan dengan niat yang banyak. Dan makna dari pahalanya itu semuanya sama-sama sempurna. Meskipun niat yang lain itu nebeng pada satu perbuatan tersebut. Contoh saat ini kita datang ke sini memang untuk ngaji, kajian kitab, menambah ilmu. Selain itu kita niatkan silaturahim. Ya. Yang mudah-mudahan juga dengan manfaat silaturahim itu bisa menyehatkan badan kita, akal, pikiran, jasmani dan rohani lah. Artinya kalau sumpah kita silaturahim, ya. Makanya ada yang mengatakan kan begini, silaturahim itu bisa menambah apa? Umur ya. Satu, umur. Kenapa? Ketika kita sumpah lalu silaturahim, nemulah hiburan yang baik di sana. Rezeki juga iya, bisa menjadi media informasi ya. Oh, ternyata tahu gitu kan dari dulu, seandainya tahu saya kesampaian. Nah, gitu ya. Jadi menjadi apa? Media informasi. Yang berikutnya yang ketiga bisa diniatkan untuk tirakat. Apa tirakatnya kita? Yang ngaji. Niatnya apa dengan tirakat itu? Supaya mudah-mudahan anak saya tekun beribadah, mau beribadah. Lebih-lebih bagi anak-anak kita yang sudah berada di pondok maupun yang ada di pondok, yang akan berangkat ke pondok. Nah, niatkan ke sana, tirakatin. Pasti akan ada kelebihan-kelebihan yang diikuti oleh anak-anak kita ketika kita berbuat kebaikan. Pasti itu, kebanyakan begitu. Jadi kalau kita mau lihat di kampung-kampung kita itu, coba lihat muadzin-muadzin di masjid itu, ya, khotib-khotib di masjid, guru-guru di masjid. Senakal-nakalnya mereka ketika sudah umurnya cukup mukallaf, mereka biasanya untuk berubah menjadi baik itu lebih mudah. Karena ada tirakat dari kedua orang tuanya. Ada yang muadzin. Anak-anaknya malah enak-enak suaranya. Banyak begitu. Itu sepupu saya punya seperti itu. Jadi semuanya semangat kalau suruh ke masjid. Bahkan di masjid itu yang isi ya saudara saya semua. Karena apa? Orang tuanya kalau sudah ke masjid itu nggak mau pulang. Jadi tirakat, diniatin tirakat. Kesini niatin seperti itu, niat tirakat. Mudah-mudahan anak keturunan saya begitu ya. Jadi anak yang apa ya? Meskipun tidak alim lah, yang penting mudah diatur menurut atau sesuai kadar agama begitu. Yang keempat, niat apa? Melestarikan agama Islam. Kalau nggak ada yang ngaji begini, kalau bukan kita siapa lagi? Ya banyak Pak yang di luaran sana. Iya, tapi di Kertapura modelnya begitu. Kalaupun nggak di Kertapura, di rumah. Siapa yang di rumah semangat ngaji? Suaminya tok, ya kita tok, ya anaknya belum tentu, istrinya belum tentu, apalagi kalau diajak. Niat melestarikan agama Islam. Kemudian niat anjuran Rasulullah kita laksanakan apa? Dituntut untuk mencari ilmu. Meskipun kita sudah sepuh, ya, sudah tua, umur sudah ya di atas 30, sampai apa? Minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan seorang ibu sampai ke liang lahat. Niat ke sana. Kemudian apalagi yang bisa diniatkan? Banyak. Mau niat sedekah, tadi yang bawa semangka itu, yang kayak kepala sapi itu, niat sedekah nanti. Ya biar dapat pahala. Pahala ngaji dapat, pahala tirakat dapat, pahala silaturahim dapat, pahala sedekah dapat. Perlu teman nggak orang yang bersedekah itu? Perlu, Pak. Kalau nggak ada yang mau makan, sedekah sama. Ya. Dan terus yang nggak bawa, niatnya apa? Ya niat nerima sedekahnya gitu. Dan mendoakan gitu ya, mendoakan yang bersedekah. Apalagi niat-niatnya masih banyak niat-niat mungkin yang tidak bisa disebutkan, tergantung kebutuhan dari masing-masing kita. Misaluhu minat ta'ati. Misaluhu contohnya. Misaluhu contohnya minat ta'ati, dari ketaatan. Ketaatan sekarang ini kita melaksanakan ketaatan. Dengan apa? Yang ngaji. Ayyanwiyah, yaitu berniat.
orang biqiraatil Qur'ani dengan membaca Al-Qur'an, ayanwiyah yaitu berniat siapa orang biqiraatil Qur'ani dengan membaca Al-Qur'an, niat apa? Munajatan lillah, munajatallahi ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa diniatkan seperti itu? Fa innal qari'ah, karena sesungguhnya orang yang membaca terlalu cepat dah. Bisa. Fa innal qari'ah, karena sesungguhnya orang yang membaca munajin ya, adalah orang yang bermunajat Rabbahu, kepada Tuhannya. Membaca Al-Quran itu ketaatan, suatu hal yang baik. Nah, niatnya bukan cuman cari pahala saja, apalagi di bulan Ramadan. Niat untuk bermunajat, curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niat mengamalkan ilmu yang telah dipelajari, niat mengamalkan ilmu orang yang mengajarkan kepada saya. Ngaji di absen, niatnya lain-lain. Wah, itu nanti ya tergantung niatnya. Ya, tergantung dari niatnya. Sebisa mungkin diniatkan dengan baik dan benar. Karena nanti itu adalah suatu hal yang begitu luar biasa ketika ada di akhirat. Padahal cuma niat tok, satu perbuatan bisa memiliki pahala yang begitu luar biasa. Juga apalagi yang bisa diniatkan, nyemangatin yang lain. Satu ngaji biasanya yang kalau cuma sendirian semangatnya kurang, tapi kalau sudah bareng-bareng itu semangatnya lebih dibanding kalau sendirian. Toh ada yang menyimak, orang yang menyimak juga akan mendapatkan pahala. Pasti banyak. Cuman kita kadang nggak seperti ini ya. Seperti kalau kita kerja, itu juga paling niatnya apa? Cari uang, cari duit. Wes gitu tok. Biar ngebul di dapur. Itu tok masalahnya. Padahal bisa diniatkan yang lain itu. Banyak. Wa yanwi istikhrajal ulumi minal Qur'ani fa innahu ma'danuha. Wa yanwi, dan berniat. Siapa yang berniatnya? Orang yang membaca Al-Quran tadi, Al-Qari. Istikhrajal ulum, mengeluarkan ilmu-ilmu, artinya mengamalkan ilmu-ilmu minal Qur'ani, dari Al-Quran. Ilmu apa saja yang diperlukan kalau untuk membaca Al-Quran? Tajwid ya. Sudah belajar tajwid? Sudah. Kapan? Ya pas tua ini Pak. Pas sudah punya anak keluarga ini, makanya agak susah lidahnya. Makanya mumpung sekarang saya banyakin ngaji Al-Quran, mumpung masih ada umur. Mumpung belum terlambat. Diniatkan untuk apa? Mengeluarkan ilmu. Fa innahu, karena sungguhnya Al-Quran, fa innahu, karena sungguhnya Al-Quran, ma'danuha, adalah sumber ilmu, sumbernya ilmu. Ma'danuha adalah sumbernya ilmu. Jadi kalau mau cari ilmu tentang apa saja ya di Al-Quran itu semuanya sudah ada. Sudah, lanjut. Wa yanwi naf'al mustami'in. Nah, ini juga yang disebutkan tadi. Wa yanwi, dan berniat. Siapa yang berniat? Orang yang membaca Al-Quran. Naf'al mustami'in, memberi manfaat. Naf'ah itu artinya memberikan manfaat al-mustami'ina, kepada orang yang mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan juga dapat pahala. Tapi dengan syarat yang membaca juga bacaannya benar. Ya. Bacaannya benar, tentang tajwidnya, tentang sifatul hurufnya, tentang makhrajnya. Maka akan dapat pahala. Kalau tidak menggunakan ilmu tajwid, maka hati-hati. Wal Qur'anu yal'anuhu, bahkan Al-Quran itu yang akan melaknatnya.
Rubba qari'in, banyak sekali orang yang baca Al-Qur'an wal Qur'anu yal'anhu, dan orang itu dan Al-Qur'an itu yang memberikan laknat. Baca Al-Qur'an kok bisa ada laknat? Kenapa? Yaqra'una bila tajwidin, karena membaca tanpa tajwid. Ya ayyuhalladzina amanu, kayak gitu tuh. Padahal sudah terbaik itu di kampungnya katanya. Ternyata terbaik di atas terburuk. Terus selalu belajar. Sama. Saya juga seperti itu. Seandainya ada yang bisa saya mintain untuk belajar tentang Al-Quran, saya akan belajar. Tapi ya itu, kembali kepada kondisi dan keadaan. Karena kita sudah punya keluarga, punya tanggung jawab masing-masing. Kadang kita itu ya nggak sempat, ya begitu ya. Ya betul kata ulama-ulama dulu itu. Ilmu itu diapit di antara dua paha wanita. Artinya kalau sudah punya keluarga, punya anak, punya istri, pasti ada saja kesibukannya. Malam minggu diajak anaknya, minggu yang pertama, minggu yang kedua diajak istrinya, pasti itu. Dua-duanya nggak ngajak, sakit gigi. Ada aja. Dikasih sehat nggak sakit gigi, motor rusak, galon nggak ada isinya, harus suaminya yang isi. Ada aja. Makanya mumpung masih muda, yang punya anak juga yang mumpung masih muda, belum telat. Ayo anjurkan anak-anaknya untuk belajar agama sampai sekiranya dia bosan pun ya harus kita pecuti, cari ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Wassami'in, dan orang-orang yang mendengar. Nah. Mustami'in itu tadi kepada para pendengar dan orang yang mendengar, sama aja. Didengarkan. Kalau mustami'in ini, as-sami'in ya, perbedaannya apa? Ada orang yang memang mau menyimak, begitu ya, sengaja mau belajar. Ya. Ada orang yang memang tanpa sengaja, karena ada yang membaca Al-Quran dan kedengeran, akhirnya terdengar dan masuk ke telinganya, oh ada yang ngaji Al-Quran, itu juga dapat pahala. Lihat di kampung itu pakai mic ya, tadarus setiap sore kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan pagi, ada biasanya ya, ada. Dan sekarang sudah mulai berkurang itu. Karena sudah banyak yang merantau, yang ngaji yang tua-tua, kalau malam habis tarawih ngaji, pakai mic juga. Di sini pakai mic, enggak pakai. Takut minder. Dipakein mic aja minder. Tapi lebih semangat ya. Lebih semangat. Iya, belajar beneran akhirnya. Oh, didengar ini soalnya. Wong sebelumnya main-main ketawa ke TV. Sekarang enggak ada ketawa ke TV, sudah pakai mic. Ila ghairi dalika, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, minan niyati, dari berbagai niat, minan niyati, dari berbagai niat, as-solihati, yang baik, soleh, al-hasanati, yang baik, ya soleh ya maknanya soleh ya soleh, al-hasanah ya baik, sama-sama baik maknanya itu. Ini yang sunnah, yang pekerjaan-pekerjaan yang memang diberikan pahala ketika dilakukan. Sekarang boleh enggak kita meniatkan satu tindakan perbuatan yang mubah? Mubah. Wa misaluhu minal mubahati. Wa misaluhu, dan contohnya. Wa misaluhu, dan contohnya minal mubahati, dari perkara yang mubah. Kalau tadi itu kan dianjurkan, kesunahan. Sekarang yang mubah, antanwiya, yakni engkau berniat. Antanwiya, yakni engkau berniat bil akli, dengan makan. Imtisala amri rabbika, imtisala, melakukan, mematuhi, boleh. Amri rabbik, perintah Tuhanmu. Amri rabbik, perintah Tuhanmu.
fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, ini tentang makan, ini banyak sekali pahalanya ini. Atau washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini lanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha, wahai. Ya ayyuha itu wahai. Alladzina orang-orang, amanu yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah kalian semua. Minat thayyibati, dari yang baik-baik. Ma, sesuatu, razaqnakum, yang telah kami rezekikan. Kum, kepada kalian. Nah, kalau makan biasanya memang baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ya. Di situ pakai na. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami semuanya, fima razaqtana, di dalam hal yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari azab neraka. Nah, di situ jamak. Jamaknya bukan cuman yang mau makan saja dimintakan, didoakan supaya dapat barokah. Yang nanain nasinya dapat barokah, yang cariin rezekinya dapat barokah, yang memudahkan pekerjaannya dapat barokah. Jadi semuanya diniatkan ke sana. Selain itu, niat kuat untuk ibadah dan lain sebagainya dari niat-niat yang bisa kita niatkan dari hal-hal yang baik. Kadang kan lupa, yang penting Allahumma barik lana fima razaqtana. Kadang nggak baca, bahkan makan dan minum pakai tangan kiri. Tidak ada keberkahan sama sekali. Wa tanwi bihi taqwa. Wa tanwa, dan berniat engkau, bihi dengan makan. Wa tanwi, dan berniat engkau, bihi dengan makan, at-taqwa, kuat. Ala ta'atillahi ta'ala, atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makan supaya kuat untuk ibadah, ya pahala. Tapi nggak sholat, wah. Sunnahnya dilakukan, wajibnya ditinggal. Le bahasa Madura itu mele tompeng, muang tompeng mele buter. Apa, tumpengnya dibuang, sisanya itu yang dimakan. Sunnah itu kan sisa-sisanya. Tumpengnya yang inti nggak dimakan. Sunnah itu adalah keikhlasan. Wajib itu keharusan dari Allah. Sunnah itu keikhlasan. Dulu mungkin yang sudah punya istri nih, ya, tunangannya minta ini, mau minta baju, atau katakanlah mau nitip, bang, tolong dong beliin nasi. Siap. Apakah nasi aja yang akan dibeli? Tidak mungkin. Wajibnya memang beli nasi, tapi di sisi lain sunnahnya akan dilakukan apa itu? Pasti airnya dibelikan, kerupuknya dibelikan, kan begitu. Bahkan dikasih uang lagi umpama. Itu sunnah. Sama kita sholat wajib 5 waktu itu keharusan dari Allah. Sunnahnya itu keikhlasan. Jadi jangan niat cuma karena banyak pahalanya, belum tentu dapat pahala. Niatin aja, ya Allah, takarrub, niat dekat kepada Engkau dan ikhlas. Jadi kalau orang yang banyak melakukan kesunahan itu orang yang ikhlas sebagai hamba yang betul-betul ingin taat kepada Allah. Kalau orang yang nggak ikhlas pasti nggak melakukan kesunahan. Apalagi yang sunnah, yang wajib aja berat. Yang wajib itu berat. Harus kita paksakan. Nanti akan terbiasa. Istiqomah. Dan itu akan membawa ke kebiasaan. Wa tanwi tasabbuba fi istikhraji syukri minka li rabbika. Wa tanwi, dan kau berniat
Jadi dari makan itu Mas Yan. At-tasabbuba sebagai penyebab. Wa tanwi dan kau berniat at-tasabbuba sebagai penyebab. Fistikhraji syukri. Fistikhraji dalam mengungkapkan. Dalam mengungkapkan asyukri, syukur. Kalau saya makan, karena apa saya makan? Karena saya bersyukur, alhamdulillah dapat rezeki hari ini. Mingkah darimu lirabbika kepada Tuhanmu. Karena apa? Oh, syukurnya ini selain mengungkapkan dengan berniat untuk menjadi sebab syukur, karena juga ingin mengamalkan ayat Allah bisa juga. Oh ya, Allah pernah menyampaikan di dalam Al-Quran. Tuh ayat berapa itu? Quran surah apa itu? Quran surah Saba. Ini idh yaqulu subhanahu ta'ala kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Kulu idh yaqulu karena telah berfirman. Idh yaqulu karena berfirman. Idh karena yaqulu berfirman subhanahu Allah. Itu subhanahu saja. Ya, subhanahu artinya maha suci Allah. Apa ayatnya? Kulu makanlah kalian semuanya min rizki rabbikum dari rezeki Tuhanmu. Kulu makanlah kalian semua min rizki rabbikum dari rezeki Tuhanmu. Washkuru dan bersyukurlah kalian semua lahu kepada Allah. Washkuru dan bersyukurlah kalian semuanya lahu kepada Allah. Ketika makan, niat ngamalin ayat ini. Bisa Pak, dapat pahala juga akhirnya. Dapat pahala. Faqis maka persamakanlah. Artinya analogikanlah. Lakukan, coba dipikir itu maksudnya. Oh iya juga ya. Artinya inilah luar biasanya ulama-ulama dulu ini. Ini nggak kebayang bagi kita sampai punya niat-niat seperti ini. Tapi ulama-ulama kita ini memberikan contoh kepada kita apa yang pernah dilakukan beliau-beliau ini supaya apa yang kita lakukan ini berpahala, tidak percuma. Nanti di akhirat kita tinggal panen saja. Ala hadainil misala ini atas dua contoh ini. Ala hadainil misala ini atas dua contoh ini. Ma terhadap sesuatu ada huma selain keduanya. Ada huma selain keduanya minat ta'ati dari ketaatan-ketaatan wal mubahati dan kebolehan-kebolehan. Jadi yuk samakan seperti yang tadi. Tadi di atas itu dua contoh dari kesunahan. Kemudian yang kedua adalah contoh tentang kemubahan, kebolehan. Tapi tetap sama-sama dapat pahala ketika niatan yang lain menunggangkan pada amal tersebut. Kita tunggangkan, kita taruh pada amal perbuatan yang dua tadi. Pahalanya sudah banyak. Contohnya cuma dua di sini, baca Al-Quran sama makan. Ya, contohnya. Belum lagi kalau sampai sholat. Belum lagi ketika wudhu. Belum lagi ketika kita bekerja. Belum lagi kalau kita ibadah-ibadah yang lain yang merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wastakthir min salihatin niyati juhdaka. Wastakthir dan perbanyaklah. Wastakthir dan perbanyaklah. Min salihin niyati. Dari niat-niat yang baik. Juhdakah semampumu. Karena sudah kita tahu tentang seperti ini adanya, ayo mulai
malam ini atau setelah kajian malam hari ini, ingat kalau kita mau kemana-mana, apa niat yang akan kita lakukan. Itu pasti kita itu lupa kalau tidak saling mengingatkan. Pasti banyak yang kita lakukan. Aktivitas mulai kita tidur ya sampai ke tidur lagi, pasti banyak. Mulai dari pagi bangun subuhan ya, subuhan. Mulai dari subuh, habis sholat subuh, istirahat, mandi, sarapan, bekerja terus. Dalam pekerjaan itu ada yang membantu orang, ada yang tidak. Setelah bekerja, istirahat lagi dengan keluarga, malam sampai saat ini bahkan ditambah dengan ngaji. Nah itu pasti banyak dalam 24 jam itu yang harus kita niatkan. Cuman kita kadang lalai memang. Ya pasti itu. Tapi kalau hal-hal yang baik, tidak usah diniatkan. Non baik, tidak baik, jangan diniatkan dengan baik. Tidak mungkin dapat kebaikan. Saya niat nyolong supaya keluarga saya dapat ibadah. Nggak usah diniatin seperti itu. Nggak bakalan dapat pahala. Apalagi nyolong yang gosop aja ya, yang gosop. Mau dibuat ibadah, itu nggak dapat pahala. Cuman tanggungan kepada Allah itu gugur. Tanggungan kepada Allah gugur. Mau sholat nih, pakai sandalnya orang lain atau temannya, tanpa ngomong itu udah gosop. Nggak nyuri, nggak. Cuman pakai aja, nanti dia dibalikin lagi tuh gosop itu. Maka pahala kewajibannya itu ya kewajibannya gugur, tapi pahala sholatnya nggak dapet. Makanya tujuan sholat itu selain supaya sah, ya pahala. Kalau kita ditanya tentang sah nggak sholat saya Pak, ya saya akan bilang sah kalau memang sudah sesuai dengan tuntunan fikih syariat. Tapi kalau masalah diterima dan tidak diterimanya, itu urusan Allah. Tapi kalau sudah namanya gosop, apalagi nyolong, sandal nggak nyolong Pak, baju juga nggak nyolong Pak, tapi saya beli songkok Pak, dapat dari uang nyolong, ya sama aja. Nah, selamanya nggak dapat pahala, selama barang itu dipakai, selama dipakai ibadah. Saya niat tidur, istirahat, supaya nanti bangun subuh, atau supaya besok saya kerja semangat. Tapi spraynya dapat nyolong umpama, ya nggak dapat pahala, karena ada unsur ketidakbaikan di situ. Suma innan niyata, suma kemudian innan niyata sungguhnya niat, tutlaku diungkapkan. Suma kemudian innan niyata sungguhnya niat tutlaku diungkapkan. Ya subjeknya niat. Saya nggak baca subjeknya ini karena takut kebanyakan itu. Muat nggak? Muat. Udah pintar makna kok. Pasti nyelempit di mana itu sebenarnya. Wa yuradu dan dimaksudkan. Wa yuradu dan dimaksudkan biha dengan niat. Ini subjeknya di belakang ternyata. Ahadu maknanya ini apa oleh salah satu dua pengertian. Nah, ini banyak ini. Jadi niat-niat yang kita ungkapkan itu apa sih maksudnya? Ada kedudukannya tidak? Ada ternyata. Di sini ada dua. Al-awwalu yang pertama, innan niyata ibaratun an ghardika alladhi hamalaka 'ala al-'azmi wal 'amali wal qaul. Al-awwalu yang pertama, innan niyata sungguhnya niat ibaratun sebuah ungkapan. Innan niyata sungguhnya niat ibaratun sebuah ungkapan an ghardika dari tujuanmu. Alladhi hamalaka, yang membawa dirimu, alal azmi, untuk bertekad, wal amali, dan berbuat, wal